Saya orangnya gampang marah. Jadi kalau misalkan saya orangnya marah. Jadi kalau saya bilang A, terus nggak sesuai sama apa yang saya bilang, saya langsung marah. Ntar saya udah marah, dia diem aja. Itu senjatanya. Diem itu senjata dia. Oke, itu yang paling saya suka. Kalau dia makin ngotot, saya makin marah soalnya. Jadi kalau dia udah diem aja, saya jadi diem aja juga. Ntar kalau misalkan apa yang saya sampaikan itu kejadian, dia makin diem. Mana diem? Karena saya benar gitu. Diemnya sampai berapa hari? Biasanya saya yang ngediemin. Enak kan? Siapa? Enak nggak jengkel? Saya aja jengkel karena saya makin saya diem, dia makin cuek. Jadinya makin gak ada komunikasi. Oke, nanti kan aku Mas Edi, tambah. Kemarin soalnya udah dibahas si Bukit ya, ya nggak apa-apa, tapi ini oke. Komennya gimana? Bener kan gitu? Kalau lagi marah di baik itu dia tetap marah. dia marah, jadi lebih baik Di sana kan kalau perempuan tuh makin dibayarin kayaknya makin gede hati. Kan kalau udah itu kan harus dibalik kan. Jadi nggak bisa hanya sebelah saja gitu, apa yang mau kita tahu gitu. Oke ya, ini kita akan belajar komunikasi. Jadi nanti hari ini pada jam pertama kita belajar komunikasi. Karena ini sangat penting supaya rumah tangga kita nanti itu bisa menjadi rumah tangga yang memang penuh harapan. Kalau lagi pacaran itu kan semuanya sebenarnya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan masalah materi komunikasi keluarga, relasi suami istri ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak pribadi kemarin, soalnya rata-rata para narasumber di sini itu bukan orang yang memang ahli di bidangnya, tetapi orang-orang yang memang mau untuk istilahnya sharing ya dengan adik-adik yang sebentar lagi akan membangun rumah tangga. Termasuk saya pribadi, saya soalnya background saya bukan komunikasi ya. Saya dari engineering, jadi kalau saya membaca belajar komunikasi itu memang soalnya jauh sekali ya. Jadi tetapi nggak apa-apa. Kebetulan kami di sini sudah dibekali untuk menyampaikan materi apa yang sudah disampaikan sejak kemarin, termasuk Pak pribadi, mungkin orangnya latar belakangnya juga beda, Ubin mungkin beda, Bu Damiana ya mungkin guru biologi, tetapi dia lebih ke masalah yang menyangkut rohani ya. Jadi ini memang bagian dari kerja kita. Nah sekarang kita mari bersama-sama belajar komunikasi, membangun keluarga yang indah, bahagia dan sejahtera. Ini tentunya menjadi cita-cita kita semua ya. Keluarga yang indah, sejahtera, lahir batin tentunya. Kalau dari saudara kita yang lain menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kira-kira itu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, kasih. Saya mau tanya, di antara kalian berdua yang sepasang ini, soalnya dasarnya apa sih? Kok berani-beraninya mau membangun rumah tangga? Apa dasarnya? Adakah kasih di antara kalian? Ya, ini setiap pasangan baru, tatkala saya menjadi ketua lingkungan, selalu yang saya tanyakan adalah satu ini, ya. Kalau yang satu ini nggak punya, saya katakan janganlah coba-coba untuk
untuk membangun rumah tangga. Ya, kalau Bu Win kemarin karena tampannya, ya, dan karena cantiknya, karena tampan dan cantik itu kan nanti lama-lama kan sudah juga. Kalau sudah nggak tampan tidak cantik, kita masing-masing enggak. Nah, ini yang jadi pedoman kita. Jadi hal yang kita perlukan adalah kasih. Jadi kalau kalian di antara kalian itu sudah mempunyai kasih satu terhadap yang lain, saling mengasihi, itu modal utama. Tetapi kalau tidak punya itu, ya lebih baik dipertimbangkan lagi. Bila mana perlu nanti ikut KPP lagi. Jangan langsung masuk di gratis ya. Lebih baik ikut KPP lagi. Ya, supaya apa? Kalau kita punya modal kasih, kita baru bisa melangsungkan hidup berumah tangga. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu perlu atau tidak? Penting atau tidak? Kalau komunikasi kita mampat, mungkin seperti yang dialami oleh Mas Edi dan Mbak Penny, ya, itu akan selalu terjadi. Dan apa artinya hidup berumah tangga kalau setiap hari ngambek? Benar nggak? Kalau setiap hari ngambek, apa artinya? Di mana bahagianya? Sementara kita punya tujuan yang sama, membangun rumah tangga yang damai dan sejahtera, ya, lahir dan batin. Tetapi kalau kita sering ngambek, kita sering berantem, apa artinya semua itu? Ya. Oleh karena itu membangun komunikasi adalah penting, ya, penting. Karena kalau komunikasinya mampet, ya, akan sangat bahaya. Maka kemarin ada materi psikologi wanita dan pria, yang masing-masing punya karakter yang berbeda, benar nggak? Ya. Kalau wanita itu memang biasanya perasaan ya lebih didahulukan, benar nggak? Ya, perasaan kayak tadi, perasaan. Tetapi kalau yang laki-laki lebih benar, lebih ke logikanya. Jadi Mas Edi tadi mengasuhin logikanya yang jalan, ya kita sampai dulu, ya. Nanti sampai jagarnya sampai jauh mana. Tapi soalnya kan nggak enak kan? Jangan-jangan nanti sudah berumah tangga tidurnya masing-masing. Seperti Romo kemarin, iya nggak? Ya. Karena apa? Sudah komunikasinya mampet. Ya kalau tidurnya masing-masing masih satu rumah masih untung itu, masih baik. Tapi nanti kalau sudah pindah rumah, bahaya. Bahaya. Ya, sedikit-sedikit pulang ke orang tuanya. Ya, lagi ribut sama suaminya, pulang ke rumah orang tuanya. Kalau rumah orang tuanya masih lumayan, ke rumah tetangganya. Ya. Jadi ini masih penting. Jadi hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan. Jadi komunikasi itu harus dibangun, ya, dibangun. Kemudian kesetiaan, perlu nggak untuk kalian setia? Perlu ya. Setuju semua ya? Setuju. Betul ya, setia. Ya, karena itu modal untuk membangun tadi rumah tangga yang damai dan sejahtera. Kemudian perhatian, kita perlu perhatian dari pasangan kita nggak sih? Perlu juga ya. Oke, sebenarnya setuju ya, ujungnya setuju ya. Oke. Kemudian tidak egois. Kalau pasangan Anda itu egois, kalian senang nggak? Pokoknya anak sendiri. Senang nggak? Enggak kan? Jadi kalau kita sudah tahu jangan egois ya, egois itu tidak bagus. Kemudian pengertian satu terhadap yang lain. Pengertian itu sangat diperlukan juga. Ya, jadi kalau kita katakan ini baru tanggal 2, ya kita makan di pasar gitu. Ya, itu juga pengertian. Tapi nanti kalau habis gajian makannya di restoran misalnya. Ya, ini contoh yang ekstrim maksud saya. Tapi dalam mengelola ekonomi rumah tangga kemarin kan sudah diajarin kan, ya, skala prioritas mana yang penting. Jadi kalau memang makan di restoran itu tidak masuk skala prioritas, ya kita anulir, ya. Jadi memang materi yang disampaikan dari kemarin itu sangat penting sekali untuk kehidupan rumah tangga kita. Dari penelitian para pakar dan juga dari pengalaman hidup bahwa komunikasilah faktor penentu kelanggengan relasi suami istri. Jadi kalau kita ingin hidup rumah tangga kita itu menjadi
menjadi langgeng, itu memang faktor dari komunikasi yang baik itu yang sangat menentukan. Jadi kalau di antara teman-teman adik-adik di komunikasinya mandek, ya mungkin itu bencana yang akan terjadi. Jadi sekarang saya tanya, sekarang gimana pacaran? Kemarin saya dengar ada yang pacaran 11 tahun. Coba tunjuk jari yang 11 tahun. Saya ingin tahu sebetulnya resepnya atau konsepnya masih bisa pacaran 11 tahun. Karena saya ini udah termasuk yang lama, 5 tahun saja. Ya, 5 tahun saya sudah menikah. Kenapa bisa 11 tahun? Jadi SD atau SMP? Konsepnya ya itu aku komunikasi. Kita pernah terus saya pengertian juga dan persaudaraan. Oke, jadi ternyata di sini komunikasi yang baik bisa bertahan, ya, bisa bertahan 11 tahun pacaran sekarang nggak tahan lagi. Artinya kata hanya itu ditingkatkan statusnya, tidak pacaran lagi, tapi akan ditingkatkan menjadi jenjang hidup rumah tangga yang sebentar lagi akan berganti. Ya, jadi termasuk Pak Toto itu pacaran 5 tahun, mungkin waktu yang menurut saya lama. Saya pacaran dari SMA saja, sampai sekolah selesai, lalu kita berani untuk ambil komitmen hidup rumah tangga. Ya ini tentunya perlu perjalanan waktu yang cukup panjang dan kita harus benar-benar mengetahui pasangan kita karakternya seperti apa. Kalau memang sudah cocok, ayo kita sama-sama komitmen untuk membangun hidup rumah tangga. Jadi kalau di antara adik-adik ini tidak punya komitmen, ya, untuk hidup bersama, untuk menjadi teman hidup, ya, lebih baik itu perlu dipikirkan kembali, ya, karena hidup berumah tangga secara gereja itu adalah sekali untuk seumur hidup, ya. Jadi jangan sampai nanti habis berganti tinggal masing-masing gitu, ya, itu jangan sampai. Nah, kuncinya salah satunya adalah komunikasi. Nah, bagaimana membangun komunikasi, ya, termasuk saya pribadi, ya, saya itu belum tentu berantem dengan istri saya, itu bisa setahun 2 tahun. Terus pertanyaannya, apa memang tidak ada masalah? Masalahnya selalu ada, tetapi bagaimana kita mencari solusinya, ya, jangan kita terpaku pada masalahnya, tetapi kita harus memikirkan solusinya seperti apa. Kalau itu bisa, saya kira ya tadi yang soal berantem itu bisa juga. Karena yang sering terjadi entah di pacaran aja sering itu pacarnya telat datang aja kemana, begitu gak? Telat nggak? Masalahnya Mas Mario habis sudah telat. Kalau telat mana? Jadi capek nih, marahnya capek, jadi ngalah saja, terus dada saja, ya, terus dada saja, ya. Padahal itu kalau dikomunikasikan, sekalipun kita datang lambat, itu tidak membuat Bina, ya, Bina tidak perlu marah. Kuncinya apa? Komunikasi. Ya, kalau kita misalnya mau datang telatnya karena mungkin sampaikan dibangun komunikasi. Oh, inilah macet, saya bakal telat. Ya, kasih tahu. Oh, saya baru lebaran, motornya aku mau bayar. Saya harus ke bengkel. Pasti nggak marah. Tetapi kalau komunikasinya nggak ada, tiba-tiba motor, ya, saya punya bahasa kucing, marah gitu. Ya, bisa marah. Nah, ini dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan komunikasi yang harus disampaikan kepada pasangannya. Tidak hanya dengan pasangannya, kalau di kantor ya benar dengan atasannya, dengan bapaknya, dengan relasinya dan sebagainya. Ya, komunikasi. Jadi begitu pentingnya komunikasi, oleh karena itu di dalam
KBP ini adalah salah satu materi dalam komunikasi, relasi suami istri. Dengan komunikasi maka segala persoalan hidup dapat dihadapi dan dicarikan solusinya. Ya. Jadi kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik, segala permasalahannya itu bisa dipecahkan. Ya. Kemudian pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses timbal balik antara dua orang, yang seorang memberi informasi dan yang lainnya menerima informasi sehingga terjadi satu kesatuan pemahaman. Ya, ini pengertian dari komunikasi. Jadi yang satunya memberikan informasi, yang satunya menerima, ya, sehingga terjadilah suatu pemahaman yang sama. Maka komunikasi di sini diperlukan di satu pihak mau berbicara, membuka hati dengan tulus dan jujur, menyampaikan keinginan dan isi hatinya, sedang di lain pihak mau mendengar, mau mengerti dan mau menerima. Ya, ini komunikasi. Kemudian persyaratan relasi suami istri nomor satu. Ya, jadi kalau kita nanti sudah berumah tangga, jadikanlah bahwa relasi suami istri Anda itu adalah dinomorsatukan. Relasi suami istri harus dinomorsatukan di atas segala-galanya. Berarti bahwa suami istri harus mau saling menyediakan waktu bagi pasangannya, kemudian juga mau mendengarkan, mau menerima pasangannya dengan tulus, dan mengutamakan pasangannya di atas segalanya. Prestasi lebih penting dari relasi, lebih penting dari prestasi. Ya. Jadi pengertiannya bahwa untuk misalnya kita sedang dipromosi di kantor, ya, di tempat bekerja. Jadi kalau kita menganggap bahwa prestasi lebih penting, ya itu sudah sangat bahagia. Tetapi kalau dibangun komunikasi yang baik, itu akan menjadi lebih baik. Kita akan memberikan contoh yang ekstrim, misalnya kan gitu, ya, dipromosikan, kemudian kadang-kadang sampai lupa waktu, ya, lupa waktu, sampai lupa kerja tidak tahun, ya, sehingga apa? Hubungan relasi suami istrinya sedikit terganggu. Ya. Nah ini pilihan, mau pilih yang mana? Prestasinya ataukah relasi suami istrinya? Yang idealnya adalah dua-duanya, relasi suami istri terjaga, tetapi promosinya juga bisa dicapai, karena ini sangat penting, ya. Tapi jangan sampai nanti kita mau prestasinya untuk mendapatkan jabatan tertentu mengabaikan yang lain, istrinya, anaknya, saudaranya, jadi terganggu. Ya. Jadi itu harus diutamakan. Kemudian di sini saya juga ingin menekankan atau menerima pasangannya dengan tulus, dengan apa adanya. Ini juga penting. Jadi jangan sampai nanti sudah tahu kita pacaran sudah 11 tahun, sudah tahu masnya itu rambutnya sedikit keriting gitu ya. Itu menjadi masalah, ya. Jadi sekalipun kita itu adalah pasangan saya, sekalipun hitam pasangan saya, ya. Atau kalau saya dengan Bu Roto, sekalipun Pak Roto itu rambutnya putih, tapi itu adalah pasangan, ya. Menerima apa adanya. Dan saya punya cerita lucu ya soal rambutnya. Pernah mertua saya itu bisik-bisik sama istri saya. Duh, kalau orang Jawa itu panggilan perempuannya kan dulu, ya, jadi panggilan akrab Jawa. Duh, itu maksud apa? Rambutnya suruh disebir gitu. Disebir kita maksudnya buat dicoklatin, ya, disebir. Saya nggak tahu sebenarnya awalnya nggak tahu kenapa. Ternyata di balik itu ada maunya. Karena mertua saya itu rambutnya putih, tapi disemir gitu. Jadi kenapa kok bilangnya begitu? Merasa tidak enak yang sudah tua semiran, yang muda tapi nggak semir gitu. Tahu maksudnya? Jadi merasa kewo ya. Kewo apa sih? Kewo itu apa ya? Kewo bahasa ya. Merasa tidak enak. Merasa nggak nyaman. Tidak nyaman dengan menantunya yang masih muda saja rambutnya tidak semir gitu ya. Kenapa kita pernah tua? Terus dari itu saya selalu mengatakan kalau nyari pasangan
Roto, pokoknya yang masih muda, tetapi rambutnya sudah putih. Ya, jadi saya nggak pernah merasa tua, saya selalu muda, selalu dikatakan pokoknya yang muda, tapi rambutnya sudah putih. Ya, jadi itu menurut saya membawa berkah. Dan saya kadang jawabnya enak, memang saya nggak ada anggaran untuk menghitamkan rambut. Ya. Nah, kalau saya pakai istilahnya Jokowi, ya biar jadi dirinya sendiri. Ya. Jadi ya sudahlah, rambutnya nanti memang basahnya nanti ya udah biarin. Ada yang disebut nggak di antara kalian? Nggak ada ya? Disebut coklat-coklat sudah. Tapi yang sudah putih, ya kalau memang tidak nyaman ya nggak apa-apa, disebut aja gitu. Cuman kalau Pak Roto nyaman-nyaman saja gitu, ya. Ya ini intermezzo saja. Jadi dalam hal ini yang kita tekankan adalah menerima pasangan apa adanya, ya. Karena apa? Kalau di materinya rombongan sampai udah nenek-nenek, udah kakek, tapi masih relasi hubungan suami istrinya masih biasa. Ya. Jadi tujuannya ke sana. Jadi kalau bisa nanti kan sampai tua pun kita masih ya bisa hidup membangun relasi yang baik dengan keluarga. Ya. Ada pertanyaan di sini? Menciptakan suasana yang nyaman. Salah satu tugas penting istri adalah menciptakan suasana yang nyaman, enak, sehingga suami dan anak merasa tinggal di rumah. Di lain pihak, istri yang baik terletak pada suaminya. Apakah suami dapat memberikan rasa aman, perlindungan, perhatian, kata-kata pujian dan penghargaan kepada istrinya. Jadi ini tinggal baliknya. Jadi kalau istrinya bawel saja, tahu ya bawel, ribut saja, marah-marah saja. Pokoknya apa saja jadi alasan untuk marah. Ya bagaimana suaminya betah di rumah ya? Benar nggak? Ya. Kenapa? Tapi sebaliknya, bagaimana istrinya bisa berbuat baik kalau suaminya tidak pernah memberikan perlindungan, rasa nyaman, rasa aman, ya? Kan ibu atau istri kan perlu perlindungan itu kan, perlu rasa nyaman kan, ngomong didengarkan, ya, rasa nyaman, pokoknya dia ngomong enak gitu. Tapi kalau sama pasangannya ngomongnya sudah didengarkan juga enggak, ya, terus nanti sudah nggak nyaman, ya nanti akhirnya apa? Mencari pelarian, jangan bagi dulu. Makanya semua ini tahu ya. Mencari pelarian, ngajak ngobrol orang lain yang nyaman, enak gitu ya. Nanti itu sangat bahaya. Jadi jadilah pasangan yang bisa memberikan rasa aman terhadap istrinya, ya, supaya nanti suasana rumah tangga juga lebih nyaman lagi. Jadi memberikan perlindungan, perhatian, kata-kata pujian, penghargaan dan sebagainya. Ya. Dalam keluarga diadakan doa bersama. Sekarang saya tanya, di antara kalian ada nggak yang doa bareng? Apa caranya? Doa bareng. Ya. Coba lagi baru bahas apa tuh? Ada lagi? Ada. Oke. Jadi kekuatan doa itu sangat penting ya. Jadi di dalam hidup ini doa adalah sangat penting. Dan itu saya terapkan dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya berusaha setiap pagi itu berdoa dengan istri. Saya berusaha dengan anak. Ya, kalau setiap hari masih doa masing-masing. Ya. Kalau kita membiasakan doa Yesus ya, oke. Dua, kemudian nanti malam kita doa. Ya kecuali ada masalah lain karena ada kecapean dan tidur duluan ya terpaksa sendiri. Kemudian doa novena. Ini saya akan bicara soal kekuatan doa. Saya punya pengalaman doa novena 3 kali selama hidup. Tatkala orang tua saya itu kena tetanus ya. Jadi sudah kejang-kejang gitu. Dan itu harus disuntik dengan sel. Ya saya waktu itu sudah karena lukanya itu kan kalau tetanus itu kan sebenarnya luka lama, ya yang cukup dan
sehingga terjadilah karena pertama sendiri. Dan dalam doa saya itu ternyata Tuhan memberikan jawaban. Tatkala itu bapak saya dirawatnya di rumah sakit kayak sepadan, ya, dari Kementerian. Kemudian dalam novena saya Tuhan memberikan jawaban. Kita cari ke Jogja. Ternyata di Jogja itu ada Hotel Ambaromo, ada Serangga, ya. Di Hotel Ambaromo itu sebelah kanannya itu ada pasarnya juga agak ke dalam itu. Itu ada apotek yang kecil saja. Dan di situ saya datang. Saya rupiah untuk anak pertama. Dari situ saya bawa ke kabupaten, hujan-hujan dan langsung dijadi orang tua dan akhirnya bawa saya. Itu pengalaman hebatnya novena tadi, ya, doa novena. Dan dalam kehidupan sehari-hari saya banyak, termasuk anak saya mendapatkan kehamilan, itu juga sama. Saya pernah itu dengan novena, ya. Ternyata Tuhan memberikan jawaban. Terus perkara-perkara kantor yang saya anggap itu berat, saya selalu novena secara khusus dengan intensi dan itu terjawab. Jadi kekuatan doa ini sangat diperlukan. Jadi kalau adik-adik sekalian ini menghadapi permasalahan apapun, jangan lari kemana-mana, tetapi lari kepada Tuhan. Karena Tuhan menolong. Ya, ini sekali lagi yang sangat kekuatan doa. Dan ini sharing dalam hal pengertian doa. Jadi dalam keluarga diadakan doa bersama itu hal yang sangat diperlukan supaya kehidupan rumah tangga kita itu juga menjadi lebih baik. Kemudian hal-hal yang menyangkut keluarga mesti dibicarakan atau diberikan bersama. Ya, jadi kalau ada rencana apa itu juga harus disampaikan, dibicarakan bersama. Kemudian menghindari kata-kata kritikan. Tidak semua orang itu suka dikritik, ya, benar nggak? Di antara kalian yang ada suka kritik, mengejek, udah tahu apa hidungnya pesek, diejek kan? Ya, misalnya dituduh sering nggak? Karena pulang telat dituduh, datang telat dituduh, gitu, ya. Kemudian celahan, sindiran, ya, itu harus dihindari. Tapi berilah sering kata maaf, ujian yang selalu memakai dalam kehidupan berumah tangga. Ya, jadi jangan kritikan, ejekan dan sebagainya dahulukan. Ada pertanyaan di sini? Bukan terima untuk apa yang dikatakan, tetapi lebih membuka hati untuk siapa yang sedang berjalan. Jadi tadi yang di video, kesan yang Anda dapatkan apa dari video juga? Yang memberikan pengertian tidak mau berusaha untuk meluangkan waktu ataupun memberikan sedikit tenaga untuk mendengarkan. Kalau itu dari sisi wanita, saya mulai dari sisi prianya. Dalam kondisi pria sedang pulang mungkin terus benar-benar capek, tapi si wanita ini karena mungkin ada emosi yang diluapkan, akhirnya tanpa menyentuh psikologis ada suaminya, mungkin punya capek atau apa, dia terus saja marah seperti itu. Jadi memang terlihat komunikasinya tidak jalan karena satu sisi masing-masing tidak memperhatikan satu sama lain. Oke, jadi saya sangat setuju karena itu dari sisi mana melihat, ya. Karena bagaimanapun juga yang diperlukan adalah situasi dan kondisi, ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu itu memang harus melihat kondisinya seperti apa. Orang yang mungkin baru banyak masalah itu diomongin mungkin tidak masuk, ya. Atau orang yang dari pulang kantor mungkin di kantornya lagi banyak masalah, tiba-tiba di rumah diajak demikian
dilihat dari satu sisi memang kalau kita sedang bicara terus tidak didengarkan gitu rasanya memang ya tidak enak siapapun gitu ya siapapun. Tetapi itu semua bisa dihindari kalau kita bisa menyampaikan ya. Jadi kalau misalnya si Pia tadi menyampaikan, saya di kantor baru banyak masalah, saya sudah sangat lelah gitu ya, sangat lelah, mohon pengertian lah ya. Mungkin dengan cara yang enak didengar, mungkin si istri itu juga mau mengerti. Kalau sampai tidak ngerti ya, cobalah dengan sabar menyampaikan kembali. Karena kesabaran di sini itu sangat diperlukan. Kalau orang yang emosionalnya mungkin harus tarik nafas dulu, tarik nafas agak panjang, ya, supaya apa? Tensinya turun. Kalau tensinya lagi memuncak memang susah, ya. Jadi coba tarik nafas dulu. Jadi dalam hal ini yang ingin saya tekankan, video tadi sangat bagus. Jadi memang memberikan pelajaran kepada kita supaya apa? Bagaimana cara membangun komunikasi yang baik. Kalau kita sudah tahu yang laki-lakinya sedang capek, lagi banyak masalah, diajak ngomongnya tidak bisa, ya. Jadi bagaimana caranya kita harus mengkomunikasikan kondisi, ya. Jadi harus aktif. Jadi dengan yang baik. Kemudian memberikan berarti kita memberikan perhatian, waktu dan diri kita sepenuhnya kepada lawan bicaranya. Jadi kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, ya, kita harus meluangkan waktu, meluangkan segalanya untuk siapa yang sedang bicara. Jadi kalau pasangan kita ini di luar konteks kita lagi ada masalah ya. Jadi kalau kita lagi normal saja ya kita harus berani meluangkan waktu ya mendengarkan yang baik. Tapi jangan cuek. Ya, kalau dicuekin mungkin ya siapapun kalau dicuekin kayak kemudian memilih waktu dan tempat untuk membangun komunikasi yang baik. Hendaknya kita pandai-pandai memperhatikan situasi dan kondisi dan memilih waktu, tempat dan tempat yang tepat. Jadi kayak tadi mungkin yang di video itu memang situasinya yang kurang pas. Jadi harus memilih waktu dan tempat mungkin kadang-kadang. Dalam hal ini saya punya pengalaman mendidik anak itu memang gampang susah. Anak saya yang satu yang laki itu sedikit dia agak susah. Tapi itu ada masanya saja. Setelah dia masuk SMA ke atas itu ternyata anak itu bisa mandiri belajar. Tetapi anak saya yang perempuan dari itu memang sudah mandiri. Ya, memang sudah dibiasakan bagaimana saya mendidik anak itu secara disiplin. Ya, dari bayi itu kita sudah harus menanamkan nilai-nilai. Dari mana caranya? Ya saat kita masih bayi, pagi itu kalau saatnya kita harus bangun pagi, ya dibangunkan. Caranya gimana membangunkan anak itu? Punya gampang. Kalau anak itu ditus begini saja, kemudian dibuka-buka isinya ya, di makanan belakangnya. Itu langsung dia udah mulai gini. Nanti dia mulai tertawa, mulai senang. Nah kalau sudah sering juga, artinya anak sudah bangun. Tujuannya apa? Supaya dia bangun, kemudian kita biasakan mandi, ya. Jadi jangan anak itu diambil kalau dia harus mandinya setelah ya. Tapi mandi itu harus ditentukan, mandi pagi. Artinya berapa jam misalnya jam 6 di mana? Ya. Itu dibangunkan dan jangan harus mandi. Dan saya tuh belajar memandikan baju dari kecil. Dulu saya SMA itu sudah belajar memandikan baju dari anaknya ibu saya. Maka tatkala saya punya bayi, saya mandikan juga. Istri saya kerja, saya sudah memandikan bayi. Jadi saat itu dibangunkan kemudian dimandikan. Pada saatnya kita sudah berikan air minumnya, air susunya, kita kasih. Kalau sudah saatnya kita makan, ini saat masih bayi, ya. Nanti sudah mulai bisa belajar tulis, anak itu dikasih tahu menulis itu di atas kertas. Alatnya ini kasih. Alat tulisnya kasih. Dikasih whiteboard, disediakan sama alat tulisnya. Kalau tulis kepada. Tatkala anak saya yang mulai coret-coret di dinding,
Nanti pas samanya, ini siapa yang tulis tadi? Begitu mulai angkat tangan, menunjukkan, saya bilang hapus, hapus sampai bersih. Saya tunggu, jadi sampai bersih. Dalam hati, mungkin orang nggak tega, benar nggak? Anak saya kecil itu harusnya suruh hapus coret-coretannya yang begini, nggak tega. Tetapi kalau kita sudah bicara mendidik, itu mau tidak mau suka tidak suka harus dilakukan. Itu nanti efeknya sampai ke belakang. Jadi kalau anak-anak kita sudah mulai disiplin dari kecil, nanti sampai tuanya juga akan jadi anak yang disiplin. Ya, hapus. Nggak tega. Akhirnya apa? Sekalipun rumah saya itu reot, namanya dinding itu nggak ada yang dekat. Itu tak boleh menulis. Sandal, ya sekarang waktu sandal itu lari-lari itu jembatan kemana-mana. Di rumah saya nggak bisa. Pokoknya sandal harus dibariskan di pinggir tembok. Ya dimulai dari orang tuanya. Sandalnya harus rapi dulu. Anaknya harus ikuti. Jadi setiap orang yang masuk rumah saya sandalnya sudah dibariskan. Ini mendidik. Saya nggak suka sembarangan. Jadi kalau udah dibiasakan sandalnya. Awalnya ya kita bantu tahu sini loh deh, ya. Nanti untuk selanjutnya harus diikuti. Ya. Jadi dibiasakan dari kecil. Oleh karena itu anak-anak saya itu namanya jam belajar ya belajar. Jam sekolah sampai sekolah ya. Karena anak sekarang kan banyak orang yang berangkat dari rumah tapi nggak sampai sekolah. Sampainya di mall, di bioskop, iya kan? Banyak kan? Ya. Ini harus dilatih dari kecil. Termasuk membuang sampah itu harus pada tempatnya. Itu harus dilatih. Kalau enggak nanti ya di masyarakat juga masalah. Sekarang kalau aku keluar dari rumah saya itu selalu melihat orang bangsa kita. Makanya nih kalau betul-betul soal imannya abdi gereja kita. Ya, tidak gampang, selonggar itu. Nanti kalau memang masing-masing pribadi sudah bisa menjalankan secara disiplin, 5 ayat itu akan jalan dengan baik. Ya. Dari masing-masing. Soal bangku, tuh, juga. Karena masih susah ya. Karena apa? Mental. Pembedaan. Pokoknya kalau kita ada keluar rumah itu banyak masalah yang harus kita tangani, banyak hal yang harus kita pelajari. Oleh karena itu harus berangkat dari di lampu perempatan merah, lampu merah, dinabrakin. Iya nggak? Di perempatan, di lampu merah. Sudah lampu merah, bagus saja. Iya. Sudah merah, belok ke kiri dulu. Kamu suka ada yang terus buang tisu sembarangan dari dalam mobil. Kalau lagi musim rambutan, ya orang rambutan siapa? Dan siapa yang harus nyapu? Masa Tuhan yang harus nyapu? Banyak hal. Ini saya mau berangkat dari situ. Bagaimana mental kita harus diperbaiki. Ini tugas orang tua. Benar nggak? Tugas orang tua. Bagaimana menanamkan anak bangsa nanti penerus kita. Kalau penerus kita mentalnya ya tidak bagus ya, tapi seterusnya tidak akan ada. Ya. Disiplin. Jadi situasi dan kondisi tadi penting. Ya. Kemudian munculnya masalah dalam hidup berkeluarga itu adalah hal yang lumrah, namun yang penting adalah bagaimana mencari solusinya. Jadi mencari solusi, jangan berfokus pada masalahnya. Jagalah supaya orang lain tidak tahu masalah yang sedang terjadi dan jangan pernah membicarakan kejelekan pasangan Anda kepada pihak lain. Ya, jadi bila mana perlu orang lain pun tidak boleh tahu. Kalau lagi sedang ada masalah, lalu solusinya. Pasti ada solusi. Pasti ada. Jangan malah kita sama teman akrab rame nanti ya. Begitu jawabannya dengan senang, malah enggak. Apa-apa? Enggak ada solusinya.
perjalanan sama Bu, bila mana perlu masukkan, masukkan di atas. Tetapi kalau lagi punya masalah, jangan sekali-sekali keluar rumah. Ya, misalnya lagi ribut, banyak terus. Apa yang akan terjadi? Jangan sekali-sekali selesaikan di dalam. Ya. Ini kunci loh ya, kunci. Yang tadi saya bilang, jangan sekali-sekali kurik tahu ya, kurik. Pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Itu haram, ya, haram banget. Ya, selesaikan. Kita sudah punya komitmen untuk hidup bersama sebagai teman hidup. Saya itu sebenarnya kemana-mana pergi sama istri saya. Cuma karena hari ini sama kemarin istri saya ada tugas, ya sudah saya berangkat sendiri. Ya, biasanya saya berangkat kemana saja sama istri saya. Karena apa? Itu bagian dari komitmen saya bahwa istri saya itu adalah teman hidup saya. Jadi kemana pun bisa, ya. Kecuali ya tugas. Ya walau saya sendiri lah, masuk ke istri. Ketawa gitu. Nah ini komitmen. Jadi kalau kita sudah punya komitmen bahwa pasangan Anda itu adalah teman hidup Anda, ya sudahlah, kemana Anda pergi bawa. Mau aja. Saya biasanya kalau ada istri saya nggak bisa, saya nggak pernah berangkat sendiri. Nah biasanya ada anak saya. Kenapa? Kalau ada teman yang diajak pacaran begitu, ya. Daripada berangkat sendiri, ya. Nanti kalau berangkat sendiri belok kemana sudah makin jauh tidak terasa, ya. Maksudnya tahu? Beloknya terlalu jauh tidak terasa, maksudnya tahu? Nggak tahu. Dan kalau aku dapat kenalan cewek cantik lagi, yang di luar banyak bening katanya, bukan jauh. Ya, biasanya begitu kan, apalagi yang cowok-cowok ini, ya, yang cowok-cowok hati-hati ya. Di luar banyak yang bening-bening. Kalau yang bapak katanya di luar banyak yang ganteng gitu ya. Itu sangat bahaya, ya. Tergantung, semuanya tergantung kitanya. Ya, kalau kitanya bisa membentengi secara baik, hubungannya itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian bahasa komunikasi. Bahasa dalam komunikasi dalam relasi sama istri ada diskusi, dialog, bahasa badan, dan komunikasi. Diskusi merupakan jenis komunikasi yang sifatnya urusan sehari-hari, suasana, pekerjaan atau keluarga, atau suatu rencana atau suatu masalah. Ya. Jadi ini harus didiskusikan. Misalnya kita lagi punya rencana membangun keuangan rumah tangga. Kemarin kita punya salah prioritas. Prioritasnya apa? Salah menikah, mau beli rumah, atau mau beli kendaraan dulu. Ya. Kalau nanti sudah itu baru memikirkan anak kan? Anak. Jadi skala prioritas itu penting. Dan membangun mengelola keuangan rumah tangga kemarin adalah penting karena itu juga salah satu kunci keberhasilan dari keluarga ini. Jadi sekalipun komunikasinya baik, tapi kalau kita selalu kekurangan, selalu minus dan sebagainya, ya itu sebenarnya juga akan menjadi masalah buat keluarga ini. Ya. Jadi harus masalah rancang keuangannya juga harus benar. Ya. Makanya kemarin biasanya Pak pribadi kan buat skala prioritas. Kalau Pak Suroto selalu pakai yang slogannya orang tua kita dulu ukur dengan sendiri. Ya. Tahu kan? Dengan sendiri. Jadi segala sesuatunya harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Jadi jangan pernah berpikir kita gajinya UMK, tetapi kita berpikir pengen punya mobil, pengen punya rumah besar, gitu. Ya. Ya, itu akan sangat sulit. Ya. Atau mungkin sudah tahu gajinya UMK tapi makannya di restoran terus, gitu. Benar kan? Atau HP-nya siapa ada yang baru beli. Ya. Ini menyusahkan diri. Ya. Jadi segala sesuatunya harus diukur dengan kekuatannya. Supaya apa? Supaya hidupnya nyaman. Ya.
Jadi kalau Pak Toto, Bu Toto selalu gaji berapa, jadikan satu. Udah ini pemasukan sekian. Sekarang dari pemasukan misalnya 6 juta misalnya, gajinya orang 6 juta. Ya paling tidak kita buat rencana dulu pengeluarannya. Sedangkan mungkin kan tidak boleh lebih 6 juta. Maksimum lah katakan 3,5 atau 4 juta. Artinya yang 2 juta harus kita tabung. Tabung itu harus didahulukan, jangan tabung nanti akhir bulan, nggak pernah dapat ya. Benar nggak? Siapa yang menabung setelah gajian berikutnya? Pernah bisa nabung? Nggak pernah nabung kan? Iya. Nabung itu harus di depan, direncanakan. Saya harus menabung, direncanakan di depan. Yang benar demikian. Dan itu saya sudah menerapkan itu waktu saya masih sekolah. Saya sekolah dulu dapat uang dari orang tua saya kan mingguan. Saya sudah pasti tahu bahwa uang yang akan saya terima minggu ini adalah sekian. Saya harus buat rencana pengeluaran saya apa untuk makan sekian, jalan sekian. Harus saya tabung berapa? Ya, jadi dibuat rencananya. Sampai saya makan tuh hanya 2 kali. Ada yang makan 2 kali. Tujuannya apa? Supaya uang yang dari simbol saya, simbol itu panggilan akrabnya ibunya, simbol, itu supaya cukup. Jadi supaya cukup, saya harus buat rencana. Jadi kalau saya makan itu jam 11 makan pagi, sekalian makan siang, dirapel. Kemudian sorenya saya makan jam 5. Ya, itu sebagai makan malam. Pertanyaannya, apakah Pak Toto tidak lapar? Tidak lapar. Apakah Pak Suroto tidak haus? Apakah Pak Suroto nggak pengen beli bakso? Pak Suroto nggak pengen beli tek-tek? Kalau di perumahan kan ada tek-tek ya? Pengen, semuanya pengen. Terus anak muda, ya Pak Toto nggak pengen nonton film gitu? Iya kan? Pasti pengen gitu. Tapi semua itu harus saya beranikan, harus saya ambil semua. Ya, yang tadi nonton itu belinya semua. Itu harus kita ambil semua, kita coretin gitu, kemauan-kemauan gitu. Ya. Jadi saya bisa nabung. Makanya saya sekalipun saya masih sekolah, tapi saya sudah punya pacar. Ini memberanikan diri nih dari bawahmu di Rosi ini. Uang berani pacaran. Istri saya kalau bilang gitu, kita kan sering gantian. Ya baru pacaran kan gantian nggak apa-apa kan? Kalau sudah berpenghasilan ya saat pacaran ya gantian. Ya. Jadi itu perancang keuangannya dibuat. Sama nanti kalau sudah hidup rumah tangga saya harus keuangannya masing-masing. Uang masing-masing. Uangnya sih uangnya sendiri. Uangku aku sendiri. Itu menangnya sendiri. Ya, ini penting dalam hal ini ya. Jadi nanti adik-adik supaya masalah keuangan itu harus direncanakan secara baik. Karena kadang-kadang orang itu tidak membeli sesuatu itu yang memang dibutuhkan, tetapi hanya yang diinginkan. Ini beda ya. Kalau yang dibutuhkan ya memang. Tapi kalau yang diinginkan kadang-kadang kita sudah punya HP ini. Ya, katakan Oppo lah. Ini ada Samsung yang baru dibeli. Padahal kan sama-sama kan, bisa connect. Tetapi karena keinginan tadi ya itulah yang terjadi. Kalau waktu dulu saya sering ngasih semacam pemahaman ke anak di pabrik sana ya, waktu zamannya TV masih di kampung. Ya kan anak-anak kan kadang-kadang bergaya juga kan, beli yang keren. Padahal ini tabungnya ada di sini. Buat apa gitu? Kalau memang ini tabungnya sudah tetap ganti yang keren, oke lah. Tapi kalau dipaksa-paksa beli TV yang keren hanya sekedar gengsi, itu yang saya tidak. Pribadi saya ya, tapi kalau teman-teman mau gitu ya nggak apa-apa gitu. Ya, tapi resikonya harus tahu, resikonya harus tahu. Ya, makanya semangat tadi, ukur baju resting sendiri itu sangat penting.
Ada pertanyaan sampai sini? Dialog merupakan jenis komunikasi dari hati ke hati. Dalam dialog ini suami istri saling tukar perasaan dan isi hati akan belajar saling percaya dan saling menerima. Dengan demikian mereka jadi saling mengerti. Dalam dialog suami istri hanya mengungkapkan perasaan hati ya. Kalau kita dialog kita adalah perasaan. Tidak ada sikap menuduh, mempermasalahkan, tidak ada pantang menang atau kalah. Oleh karena itu hasil dialog adalah lebih saling mendekatkan dan menghangatkan relasi suami istri ya. Dialog itu lebih pendekatan perasaan ya, tidak ada kata menang atau kalah ya. Jadi itu hasil akhirnya adalah yang bisa meningkatkan relasi hubungan suami istri. Kemudian bahasa badan merupakan bentuk ungkapan cinta kasih, perhatian dan kasih sayang satu sama lain. Bahasa badan ini sangat penting untuk menciptakan suasana akrab dan mesra. Bahasa badan mempunyai peranan tersendiri yang dapat memberikan rasa aman, terlindungi, diperhatikan, dan menimbulkan rasa akrab dan kemesraan. Ya. Kalau adik-adik ini kalau jalan berdua sering gak digandeng sama pasangannya. Jarang. Siapa yang jarang siapa? Hati-hati loh yang jarang ya. Nanti digandeng yang lain. Makanya kemarin kan harus tahu kan yang dimau pasangannya itu apa gitu. Jangan-jangan yang dimau pasangannya itu digandeng gitu. Nah kalau yang dimau itu suka digandeng terus gak digandeng kan nanti digandeng yang lain gitu. Bahaya kan? Masalah kan? Padahal yang lain tadi suka gandeng gitu. Betul nggak? Ini hati-hati dulu ya. Kalau pasangannya suka digandeng gandenglah. Kalau saya dengan istri saya biasa, kebetulan saya tumpangan di belakang. Oh sering. Oh, lo pada kita bawa. Oh enggak, mas. Oh iya, oke. Ya itu artinya sudah mengikatkan diri, ya. Hati, ya. Kalau dirangkul begini sambil jalan bareng, ya merasakan. Kemudian kalau jalan pun kan posisi perempuan juga ada artinya. Kalau jalan suaminya harus di sebelah kanan atau cowoknya sebelah. Maksudnya apa sih saudara? Ya, kalau di negeri ini kan lalu lintas kita kan berjalan di sebelah kanan. Jadi kalau yang cowoknya di kanan, misalnya keserempet kendaraan apa tuh cowoknya, artinya memberikan pertimbangan. Itu ada maknanya loh ya. Jangan nanti sembarangan loh ya. Ada maknanya. Nih hati-hati. Kalau yang baru kendaraan ini nggak apa-apa, nanti mulai pulang dari sini. Kalau jalan itu SPP-nya ayam pasangannya di sebelah kiri yang perempuan. Ya, cowoknya berikan pertimbangan. Ya. Udah tahu? Baru dengar? Ya sudah, nanti dipraktekin aja ya. Itu perlu makna ya. Jadi kita diberikan perlindungan pada pasangan istri kita. Ya, jadi itu bahasa badan. Atau kadang-kadang suaminya yang pakai ke kantor pakai dasi. Ya kalau ada ya kantoran ini. Enggak pakai ya. Ya dipasangkan dasinya ya. Atau mungkin tidak, bajunya tidak kotor pun kadang-kadang. Wah, ini bahasa badan, ya. Tidak kotor pun kadang-kadang. Atau mungkin pakai satu tangannya dilap. Ini bahasa badan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang, ya. Kasih sayang, ya. Ekspresi. Tapi kalau kita cuek-cuek ya, beda kan? Atau misalnya peringatan apabila ada isu yang perempuan gak isu. Ini timbal balik loh, tidak hanya yang perempuan saja yang harus memaafkan, cowoknya juga. Ya, istri saya juga gitu. Ya, begitu. Tas di bawahnya.
bisa diatur istri saya. Karena istri saya orang yang kondisi, jadi baju itu. Jadi begitu keluarin yang memang urutannya. Saya nggak pernah saya balik tak yang saya suka tak taruh depan sudah nanti dapat kata nggak dikeluarin juga. Ya, jadi baju saja diatur ya. Ya, itu apa? Sebenarnya saya sangat menghargai adalah nilai disiplinnya. Ya. Pernah saya suatu saat sampai ke kaos yang saya suka itu, yang saya senang, sampai sudah robek itu masih salah. Sampai saya robek supaya apa? Supaya tidak dipakai lagi. Ya. Karena saya suka dengan cara suka menjadi Ketika disobek sakit nggak? Ketika disobek sakit nggak? Enggak sakit, saya menghargai bahwasanya ini sudah saatnya untuk ganti. Bukannya sakit ya, maksudnya diluruskan. Kecewa. Makanya dalam suami saya juga seperti itu, jadi selalu pakai gitu aja. Jadi saya masukkan. Oke, jadi kan ini bentuk saling memahami, makanya komunikasi tujuannya kan memahami satu terhadap yang lain. Kalau memang istrinya memang sudah nggak suka dengan kaos yang dipakai, ya sudah kita kalah. Kaos itu memang harus sudah ganti. Dan orangnya tipe kayak saya kan nggak boros, tidak boros. Jadi maunya hemat, tapi ya jangan hemat 12-an gitu, hemat. Tujuannya apa? Kalau kita berani hemat di depan, supaya kita ada dana yang cukup untuk keperluan yang lain. Makanya sebaiknya hidup rumah tangga itu ya punya tabungan. Jadi pada saat kita perlu sesuatu atau ada yang sakit atau apa, itu ada sudah siap. Bila mana perlu, kalau memang kondisinya normal baik semua ya nanti dipakai untuk jalan-jalan dan sebagainya. Ya, yang tadi katakan skala prioritas yang disampaikan Pak Pribadi kemarin ya dipelajari. Kan ada ya skala prioritas. Jadi prioritas Anda dalam menikah itu apa? Misalnya kita beli rumah dulu. Kalau rumah belum bisa kebeli ya kontrak dulu. Karena Pak Oto dulu waktu menikah juga sama kontrak di kamar 3 kali 4 ya. 3 kali 4 nah sewa ya sewa. Tahun ya. Kemudian saya sudah bekerja, sudah punya istri, saya mulai ya kredit rumah ya, kredit rumah itu pun saya nggak cukup uang DP-nya, saya terpaksa beli jualan motor butut saya dan dulu pakai Vespa. Saya relakan saya ke kantor naik angkot. Saya punya rumah ya, sekalipun hanya tipe 21, kalau punya rumah sendiri kan ya. Makanya ya saya waktu masih kuliah saya berpikiran dulu besok punya rumah gede. Ternyata enggak juga ya. Ketika lulus sudah bekerja, ya misalnya begitu 21. Ya sudah kita nikmati saja. Kalau kita sekarang nikmati nyaman di hati kan, sekalipun tipe 21 nyaman. Karena kalau murah itu ternyata cukup sekali. Tapi tiba-tiba baru masih banyak lagi. Ya, mudah-mudahan sudah nggak ada yang kontrak lagi. Ya, dan tidak ada kawin kontrak ya. Ya, jadi semangatnya ada seperti itu. Bahasa badan tadi pengertiannya seperti itu. Kemudian perubahan seks merupakan bahasa komunikasi yang paling intim dan menyeluruh dalam relasi suami istri, yang merupakan perwujudan nyata dari bersatu padunya jiwa dan raga. Bahasa komunikasi yang dimaksud adalah untuk lebih mempersatukan suami istri dalam kasih mesra. Yang harus digarisbawahi, seks bukan semata-mata aktivitas yang bersifat biologis, tetapi terlebih merupakan aktivitas yang melibatkan unsur psikologis, emosional, spiritual yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah relasi suami istri. Ya. Jadi jangan hanya dipotong. Jika relasi
suami istri baik, maka hubungan seks merupakan aktivitas yang membahagiakan. Itu dah tentu ya. Bukan seks yang membuat perkawinan menjadi sukses, melainkan relasi yang baik yang membuat seks menjadi suatu pengalaman yang indah dan membahagiakan. Ya. Jadi kembali lagi ke relasinya. Pelaksanaan hubungan seks. Dalam pelaksanaan hubungan seks di sini diperlukan persiapan yang cukup agar istri dapat menyambut suami dengan sebaik-baiknya. Demikian juga sebaliknya, maka diperlukan beberapa tahapan persiapan, foreplay, berhubungan seks sendiri dan sesudah afterplay. Foreplay ini berimajinasi aja dulu ya. Ada yang saya berfotokan saya kemana? Prinsipnya berimajinasi dulu ya, belum boleh dilakukan. Persiapan di sini dimaksud untuk menciptakan satu kesatuan jiwa dan hati dan anak-anak tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kayak motor saja. Motor kalau mau dipakai juga harus dipanasin dulu kan. Ya. Jadi ini sama. Nanti kalau kita sudah hidup rumah tangga sudah berkali sama. Jadi ada pemanasannya dulu. Pemanasan bisa aja di mana saja. Ya, kita pakai cuci kita juga bisa juga. Sudah mulai ya, dari belakang rangkul ya, nggak apa-apa kan udah isinya kabelnya juga udah dirangkul dari belakang. Kemudian kalau berdua kan piringnya ada dua kan, jadi cepet juga jadi jangan pikir nyuci piringnya tapi ada pertemuan gitu ya, ada dua belakang dua gitu, jadi cepat ya. Sedang lagi nonton TV dan sebagainya. Kemudian bersegama ini tidak sabar nanti dibaca nih, karena ini memang materi ini ada beberapa hal yang dibahas oleh dua bagian yang berbeda. Kemudian yang ketiga, afterplay. Kebersamaan dilakukan sampai kedua-duanya mengalami kepuasan dengan belayar yang lembut, disertai bisikan kata-kata pujian dan ungkapan rasa terima kasih. Ya, tadi kemarin Ubin sudah mengatakan kalau perempuan itu kayak mesin diesel. Iya. Kalau laki-laki mesin bensin, cepat. Ya. Setelah juga gitu. Kalau perempuan setelah itu masih dia dinikmati gitu. Tapi kalau laki-laki biasanya setelahnya lemak-lemak tidur gitu ya. Kata Ubin kemarin begitu kan? Terus ditinggal tidur gitu. Ya jangan gitu lah, ngobrol aja ya, ngobrol. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan ini mengenai privasi, kemudian permainan kita dan permainan fisik. Privasi, maksud privasi di sini adalah diperlukan kamar tidur tersendiri sehingga rasa aman dan nyaman tidak terganggu oleh orang lain atau anak. Ini kalau sudah punya anak. Sehingga suami istri tidak perlu ada rasa malu. Nanti kalau sudah suami istri jangan malu-malu ya. Bisa-bisa malah malu-maluin. Ya. Tidak perlu ada rasa malu. Kedua belah pihak bisa mengungkapkan keinginannya secara jelas dan terus terang. Jangan beranggapan bahwa pasangan kita mengetahui yang kita inginkan. Ya. Jadi jangan menunggu seakan-akan pasangan kita itu tahu sih yang kita mau. Mungkin kemarin ngasih gambaran mau ML gitu, yang mulai siapa? Terus sama malu gitu, ya? Boleh dari ceweknya, boleh dari suaminya, ya. Jadi gak usah malu-malu karena kita memang sudah pasangan suami istri. Kemudian permainan cinta. Dalam hal ini apabila istri sedang menstruasi dalam keadaan subur habis melahirkan sehingga mereka tidak dapat melakukan hubungan seks secara normal, maka mereka boleh saling merangsang untuk saling memberikan kepuasan. Nah, ini nanti Ibu Baja juga akan bahas ini. Kemudian permainan cinta mesra-mesraan berjumlah yang mempunyai fungsi tersendiri yang dapat dilakukan setiap waktu di antara suami istri sejauh membantu mendekatkan hati dan membuat suami istri makin mesra.
dan bahagia dapat dan layak dilakukan. Ini dalam kondisi yang tadi istrinya sudah men atau habis melahirkan atau punya sakit atau tim lain. Kontak intim. Kontak intim di sini merupakan belian mesra, tatapan mata, pelukan, pegangan tangan, ciuman, cikeneng, pipi, dahi, dan tanden. Antara itu adalah cara menyampaikan rasa kasih sayang di antara mereka, ya. Jadi ini betul-betul ungkapan kasih sayang antara suami istri. Nanti kalau sudah punya anak ya semacam ungkapan kasih sayang kepada anak kita. Menunjukkan belia merusak orang, ya juga sering bisa orang istri. Oh enggak, suka enggak bisa. Kadang suka. Itu artinya agak suka tidak. Mas, saya sampaikan yang banyak suka bisa rambutnya loh. Ya, nanti dilakukannya. Atau mau dipraktekin sekarang? Tarik ya. Ya, suka digandeng, suka dipeluk, suka diganggu, suka. Mas, banyak suka peluk, suka dicium, suka dirangkul ya. Dilakukan ya. Kalau nggak dilakukan nanti yang melakukan orang lain berbahaya. Loh, saya kan orang tua mengingatkan gitu, benar nggak? Loh, kan dulu Pak Roto kan juga begitu gitu. Ya kan, orang muda. Makanya begitu anak-anak saya mulai dewasa, sudah mulai punya pilihan. Kadang-kadang kan orang tua kan kalau anaknya sudah memilih kan nggak bisa apa-apa lagi ya. Bisanya merestui. Yang terbaik kan merestui. Dan anak-anak kita juga gak bodoh-bodoh amat kan, pasti anak-anak kita lebih pintar memilih juga gitu. Ya kalau memang sudah itu mereka sudah merasa cocok, orang tua tidak punya hak, yang tidak punya hak untuk yang ibaratnya membatas mereka. Ya itu pilihan. Seandainya saya dulu di desanya dilarang oleh orang tua, mungkin juga saya tabrak. Ini udah pilihan saya. Ini udah yang paling cocok. Saya udah pacaran 5 tahun. Saya sudah pernah putus, tiga kali putus, 2 kali juga ada. Ya, dengan istri saya pernah putus sambung, ya. Setelah masuk ke perguruan tinggi baru juga ini mulai keras gitu. Waktu SMA ya putus sambung tadi. Ya, namanya pacaran itu kan salah untuk menentukan pilihan kan, pilihan yang terbaik, benar nggak? Benar nggak? Setuju Pak ini? Iya, setuju ya. Jangan takut putus sambung ya. Putus ganti juga boleh. Kalau memang nggak cocok jangan dipaksakan. Nanti pacaran nggak cocok jangan diterusin. Karena apa? Hidup perkawinan Kristen itu adalah sekaligus untuk itu. Jadi nggak boleh main-main. Jangan takut dikatakan playboy atau playgirl dan sebagainya. Jangan takut itu. Memang kita seharusnya menentukan. Kalian menentukan. Saya dulu pacaran juga paling penting kali ya. Pacar saya itu tak suruh seliriklah orang lain juga. Barangkali ada yang baik. Makanya tak kalau saya datang ke rumahnya ada cowok lain di situ, saya nggak cemburu. Mungkin saya satu di antara kalian ini yang paling aneh saya kalian. Ya saya benar ke rumahnya istri saya, ya Bu Roto itu di situ ada cowok nih, apelin gitu kata-kata. Saya nggak cemburu. Ya kalau memang jodoh saya, pasti ada. Karena apa? Kalau saya memang yang terbaik, dia nggak akan menang. Sebaliknya saya, kalau dia itu yang terbaik buat saya, ya paling aku nanti juga akan kembali situ. Sekarang saya lihat di sana juga ada yang bening. Oh ternyata yang bening ini lebihnya beningnya iya, tapi ada kekurangannya. Oh iya yang pacar saya ini, oh dianya ini, ya kekurangannya. Jadi plus minusnya ada. Ya, nah saatnya kita lagi pacaran itu adalah memang saat untuk menentukan pilihan supaya tidak salah sebagai calon istri atau suami. Pacaran, makanya kalau udah sampai pacaran. Saya nggak pernah marah anak saya pacaran. Saya kamu kalau dan pacaran enggak. Saatnya untuk kamu mulai saatnya. Yang penting bisa membagi waktu, membedakan urusan. Itu penting. Ya, jadi dengan istri saya juga pernah buka pasang sama saya. Saya nggak pernah cemburu sampai sekarang saya nggak cemburu. Ya. Karena apa? Ya kasih percayaan satu terhadap yang lain
artinya bukan kawin bareng itu nggak sayang. Justru itu sangat saya sayang, ya. Beda pendapat antara suami istri adalah hal yang wajar terjadi kapanpun, namun hendaknya dapat diselesaikan melalui diskusi ataupun dialog untuk mendapatkan solusinya. Jadi kembali lagi ke komunikasi. Konflik kadang sulit dihindari, namun yang terpenting adalah bagaimana mengatasinya dengan cara yang dan semangat kristiani sehingga tidak membawa kehancuran dalam kehidupan suami istri. Ya, jadi suami istri itu harus bisa mengelola konflik, ya, konflik yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Karena ada dua insan yang berbeda itu pasti banyak permasalahan, ya. Cuma permasalahan itu kalau bisa dikelola dengan baik, kita bisa menghasilkan dua-dua kebaikan, ya. Rasa nyaman, damai, aman tadi itu akan kita peroleh. Tetapi kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, mungkin kita selalu memelihara konflik yang selalu berbeda, akan timbul masalah yang baru, masalah yang baru berbeda akan timbul masalah berikutnya. Jadi nanti akan menumpuk, ya. Akhirnya apa? Terjadilah satu bencana, ya, bisa panjang. Kalau sudah bisa panjang, ya sudah yang mana yang mana. Nah, ini yang harus dihindari. Pedomannya, jadilah pendengar yang baik untuk menyelesaikan konflik. Kemudian jangan menanggapi emosi dengan emosi. Jadi kalau yang satu lagi emosi, ya jangan kita anggapi secara emosional. Makanya lebih baik bagi masnya mas ini ya, itu lebih baik diam nanti benar. Ya. Biarkan marah, dengarin dulu saja marahnya apa. Kalau sudah mulai bicara. Ya. Yang penting kalau orang bicara mengenai kebenaran itu kan enak ya. Kecuali kita dimarahin karena kita salah ya. Nanti akhirnya yang keluar tentang kebohongan, ya, alasan yang tidak jelas. Tapi kalau kita dalam posisi yang benar, tapi repotnya kalau juga ini merasa benar, ini merasa benar gitu, ya, yang ngomong yang baik-baik, ya, diselesaikan secara baik, yang emosional. Kalau lagi emosional tadi saya katakan tarik nafas dulu, ya, turunkan tensinya ya, supaya kita tidak marah. Sama saya di kantor juga kayak gitu, dihadapkan kepada masalah, ya kadang-kadang pengen marah gitu. Tapi saya orangnya kan tidak tipe pun marah, saya orangnya berusaha untuk sabar. Makanya kalau saya mendapati anak-anak yang semacam itu, biasanya saya tarik ke kantor. Dan di kantor kita bicara masalah keuangan, ya. Jadi di situ saya bisa ya memberikan arahan. Nggak aku marahin biasanya. Kalau toh terpaksa harus dikasih sanksi pun, biasanya keluar dari ruangan saya dalam suasana dia senang, ya. Sama di rumah saya juga gitu. Kalau saya lagi marah, saya juga berangkat marah dulu. Ngomong masih setelah sudah ngomong selesai, kalau kita bicara disampaikan yang sebenarnya terjadi, ya. Karena suatu hari saya lagi marah-marah, ya. Begitu saya sudah bicara, marahnya selesai. Sudah. Kalau sudah selesai. Setelah saya jelaskan ternyata apa? Istri saya merasa ya saya salah, nangis, ya. Habis itu nangis. Biasa perempuan itu memang senjatanya nangis nih. Senjatanya nangis. Benar nggak? Enggak ya. Perempuan yang tegar, ya. Perempuan juga menatap. Saya nggak tahu. Ya, perasaan ya. Yang tadi saya katakan perempuan itu perasaan. Kemudian orang lain jangan tahu. Ini yang tadi jangan sering keluar rumah atau temannya atau dibicarakan dengan temannya, dibicarakan dengan ibunya, ya. Sedapat mungkin itu tidak perlu, ya. Sedapat mungkin. Tetapi kalau memang sudah parah-parah benar, ya monggo silakan bilang ke bapaknya, ibunya silakan. Atau kalau saya tidak, misalnya dengan orangnya atau dan sebagainya. Kalau saya masih menyarankan demikian daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya itu kualifikasinya masih ada. Tapi kalau pihak keluarga, pastor, suster atau orang yang kita tuakan, itu boleh, ya. Nah ini saya kira kalau yang didiskusikan tidak perlu dibahas di sini, tetapi dari materi yang saya sampaikan tadi itu sangat penting sekali dalam rangka rumah tangga, ya.
sekali lagi kepada adik-adik supaya materi yang selama bulan ini nanti itu dipelajari, dicamkan, direnungkan, dan yang memang baik dilakukan, dan poin-poin yang sebenarnya tidak pantas dilakukan ya dihindari, karena kan bagaimanapun juga tujuan kita kan ingin membangun rumah tangga yang damai dan sejahtera, ya, sampai punya hubungan dan sebagainya, ya. Itu adalah bagian tujuan dari hidup perkawinan kita. Saya ingin melihat hidup perkawinan kalian itu adalah mencapai tujuannya, saling melengkapi, ya, saling melengkapi satu terhadap yang lain. Kalau yang satunya emosional, yang satunya harus sabar, ya. Kalau yang satunya boros, ya, tinggalkan, jangan boros. Kita harus melakukan. Ya. Yang sukanya jajanan, ya tinggalkan saja. Kita punya rencana enggak bulan ini jajan? Jadi tinggalkan, yang tidak perlu harus dipaksa. Jadi disesuaikan dengan rencananya. Kalau orang yang punya rencana yang bagus, pasti hasilnya bagus. Ya. Di rumah tangga punya rencana yang bagus, hasilnya bagus. Di kantor punya rencana yang bagus, hasilnya bagus. Ya, semuanya itu tergantung kita. Kalau kita punya rencana yang bagus, di kantor yang bagus, hasilnya bagus. Ya. Dan saya harapkan adik-adik sekalian nanti dengan keyakinan masing-masing bahwa kita memang sudah menjadi pasangannya, itu supaya dipelihara, ya, supaya rumah tangga kalian nanti benar-benar apa yang jadi ya. Memang hidup ini tidak ada yang mudah, ya. Semuanya adalah bentuk perjuangan kita. Tinggal kita itu mau melakukan atau tidak untuk menjadi pemenangnya, ya. Pemenang dalam hidup rumah tangga, ya, tadi tujuannya kalau kita itu mencapai damai dan ya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan segala kekurangannya saya mohon maaf, dan saya hanya turut mendoakan supaya adik-adik sekalian nanti sungguh-sungguh bisa menjadi pasangan yang ideal. Dan nanti keturunannya pun seperti pesan saya tadi, harus bisa menanamkan nilai-nilai moral yang baik, ya, nilai-nilai moral yang baik, ya. Ajarilah anak-anak kita dengan hal-hal yang baik sedini mungkin, ya. Kayak tadi kalau bangun saja, ya, bangunnya masih berapa, misalnya kita tambah jam 6, ya, jam 6 sudah mulai dibangunkan. Supaya apa? Sudah menjadi suatu kebiasaan. Kalau kebiasaan yang baik, ya teruskan. Kenapa? Kalau kita tidak terlalu bahkan jam 7 dibangunkan, bahkan jam 8 dibangunkan, nanti susah, ya. Tapi kalau jam 6, ya jam 6. Pada jam 6 harus dimandikan. Itu diajarkan dari kecil, ya. Nanti kalau udah mulai sekolah, ya diajarin yang baik, ya. Cara buang sampah sekalipun tadi diajarin yang baik. Saya memang kadang-kadang sedih kalau lihat di luar itu buang sampah di mana sembarangan. Kalau saya kecerdasannya para mau di sana, tiap pagi itu orang yang meresekan udahlah begitu itu tidak pagi. Ini kadang-kadang sedih, ya, sedih. Nah, ini kan harus kita persiapkan kan dari generasi kita, ya. Kalau generasi kita nanti menurut kita itu baik, kedepannya supaya harapan kita itu bangsa kita juga akan lebih baik. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan generasi kita yang baik, ya nanti mungkin akan ya demikian terus ulang-ulang, ya. Jadi ini adalah tugas kita, termasuk yang di gereja ini, ya kita harus mengawali dari diri kita, ya. Jangan tiap hari diperingatkan seperti itu. Soal dudukan untuk berlutut saja tiap hari diingatkan, kotak. Ini gereja supaya apa? Keheningan itu, ya, kebersihan harus tidak, keheningan, ya. Kebersihan lingkungan, ya. Maka di promo yang lagi menerapkan di mana? Ada yang pernah dengar mana? Ringkas, rapi, bersih, rawat, masing-masing punya makna, ya. Tapi aku gak akan bahas